ولا أعدت من الفعل الجميل كرا ضيف ألم برأسي غير محتشم يا رب. لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدالي منه بالكاتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم يا المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه درمي ورمي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. شد من سغب أحشاءه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شامم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأكدت زهده فيها ضرورته أن الضرورة لا تعدو على العصم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا كرمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فجأة لحظة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدارنا وجداتنا وقرابتنا وأستاذنا ومعلمنا ومشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح خصوصا Semelari khususan al-marum wal-maghfurlah Kiai Haji Nur Ali bin Ubaji Anwar. Semelari usul al-marum wal-maghfurlah Kiai Haji Asbiyallah bin Ubaji Gayar. Semelari al-marum wal-maghfurlah Kiai Haji Mukhtar bin Guru Hasan. Semelari usul al-marum wal-maghfurlah Habib Abdul Rahman bin Mustafa al-Bahar. Semelari usul al-marum wal-maghfurlah Kiai Haji Zainal Jatan Haji Turmuzi. Semelari usul al-marum wal-maghfurlah Kiai Haji Mukhtar Tanwari. Semelari usul al-marum wal-maghfurlah Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Semelari usul al-marum wal-maghfurlah Kiai Haji Tahir Rahili. Semelari al-marum wal-maghfurlah Kiai Haji Muhajirin. Semelari al-marum wal-maghfurlah Kiai Haji Dawang Anwar. Semelari usul al-marum wal-maghfurlah Haji Yusuf bin Bahir. Semelari usul al-marum wal-maghfurlah وأصولهم وفروعهم أن الله يعرض درجات في الجنة
ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح خصوصا للمرحومين والمرحومات في هذه الجماعة، وخصوصا للمرحومين والمرحومات في هذه القرية وأصولهم وفروعهم. وإلى روح خصوصا إلى حضرة الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المالباري نفع الله به، آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وثم إلى روحي من جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Beberapa hadirin jamaah, khusus yang sama kita muliakan guru kita, para orang tua, para bapak hadirin dan segenap para pemirsa channel YouTube Hilal El-Bahir Official, dan para hadirin, alhamdulillah bersyukur yaitu melaksanakan salah satu kewajiban langkah kita dari rumah menuju sebagai amal ibadah, dan Allah mudahkan jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita bulan Sya'ban, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sya'ban dari hurufnya aja udah ada, dan setiap huruf yang ada di bulan Sya'ban ini, tulisan dan huruf kalimat Sya'ban itu ada beberapa makna yang kita harus mengetahuinya, yaitu yang pertama shin. Shin itu simbol dari syaraf, yakni kemuliaan. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang sangat mulia. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Itu hadis dari Rasulullah SAW, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah SAW, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW, dan ada ijazah dari guru kami sholawat yang kita baca di bulan Sya'ban ini, yaitu sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, minimal 100 setelah selesai melaksanakan sholat maktubah, sholat yang wajib. Jadi banyak sholawat, ada kemuliaan, syaraf. Yang kedua hurufnya adalah ain. Ain itu simbol dari al-ulia, artinya apa? Derajat yang tinggi. Allah kasih derajat yang tinggi buat kita karena kita mau menghadapi bulan yang suci. Maka Sya'ban ini dalam rangka litathiril qalbi, mensucikan hati. Hati bersih untuk memasuki bulan yang bersih, bulan yang suci, yaitu bulan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga huruf ba. Ba itu simbol dari kalimat barokah. Jadi bulan Sya'ban ini bulan penuh berkah. Keberkahan meliputi buat kita. Berkah itu ziyadatul khair wa sa'adah, tambah kebaikan dan tambah kebahagiaan. Jadi mudah-mudahan kita masuk bulan Sya'ban ini dapat berkah. Berkah umur, berkah rezeki, berkah nikmat sehat, dan semua berkah. Berkah itu udah paling tinggi tuh, ya paling tinggi yang Allah kasih dari segala apa yang kita punya, apa yang kita dapat. Ada yang membawa keberkahan dan ada yang tidak membawa keberkahan. Mudah-mudahan rezeki, umur, kemudian juga usaha,
apa aja yang kita lakukan itu dapat meliputi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Shin ain ba alif. Ada dalam kalimat Sya'ban itu alif. Alif itu ulfa, artinya kelembutan, lembut. Kita disuruh melembutkan hati. Nah, itu tadi baliknya ke tadhirul qalbi, hati agar lembut, biar jangan sampai hati kita keras. Hati keras itu hati yang udah gak mau terima nasihat. Maka kalau kata ayah Kezenenjet, hidup itu harus seperti ikan di laut. Ikan di laut kan ikan hidup, bertahun-tahun dia di laut gak ngikut asin. Jadi kita pengen hidup kayak ikan di laut, jangan ikan mati. Kalau ikan mati kan sesuai kondisinya, diasemin ikut asam, digaramin ikut garam, ikut asin. Artinya apa? Gue sih tergantung yang nyamper. Ada yang nyamper Ustaz, gue bilang Pak. Ada yang nyamper tukang mabuk, ya gue mabuk. Gitu kan, beda. Kayaknya itu namanya ikan mati. Kita pengen hidup seperti ikan hidup. Ada ulfa, kelembutan. Dan simbol dari nikmah, yaitu berupa untuk apa? Untuk kita syukurin memasuki bulan yang namanya Ramadan dalam rangka litadhirir ruh, mensucikan ruh kita. Jadi badan bersih, hati bersih, jasad kita bersih. Rajab itu litadhiril badan, mensucikan badan. Sya'ban mensucikan hati, dan Ramadan mensucikan ruh kita. Nah, jadi insya Allah keluar Ramadan bersih semua tuh. Maka dapat detail tuh kita. Detail Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu siapinnya 3 bulan sebenarnya Bang. Pengen dapat Idul Fitri nyiapinnya 3 bulan. Makanya Al-Maghfulah Kiai Nur Ali itu puasa nyambung. Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan. Ini nyambung. Nah, itu disambung lagi ntar habis Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Ya kita belum sanggup begitu, tapi kita belajar gitu loh. Makanya sesuatu kalau pengen jadi orang alim, ya belajar kayak orang alim. Artinya apa? Kita kepengen seperti orang alim. Makanya Buya Al-Maghfulah, Buya Kiai Haji Ahmad Zaidi Muhajir, kalau pengen jadi orang kaya, belajar seperti orang kaya. Enggak, umpama ya 10.000 buat musola, 10.000, 50.000 dah, 50.000 itu sesuai list yang ada di grup. Enggak, ada 50.000 itu kan donasi tetap tuh, enggak ya gitu. Misalkan atur tetap bulanan buat musola, enggak, dia ngasih 200. Mahir ngomong hari ini bisa 200, masih belum bisa. Ya, akhirnya terus, iya kan? Itu namanya, iya. Si Tile nyumbang 10 juta, masa gue nggak bisa kayak Tile gitu harusnya. Iya, enggak, gue yang kecil aja deh, ini yang kecil. Iya, artinya apa? Belajar kayak orang kaya gitu Bang. Saya diajarin begitu. Kalau kita pengen jadi orang kaya, belajar kayak orang kaya. Orang kaya nyumbang 10 juta, yang susah nyumbang 10 juta. Lo gedean yang susah pahalanya. 10 juta buat orang kaya mau Bang, gak ada apa-apanya. Tapi buat orang susah 10 juta. Minyak aja ngantri. Minyak aja susah, langka ya nyari. Nah, makanya kita pengen dapat kenikmatan di bulan Sya'ban ini. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua sehat nih, sehat, berkah, panjang umur, bisa ketemu Ramadan. Maka kita kepengen memasuki bulan yang suci, membersihkan hati yang suci, insya Allah dengan cara yang suci, dan kita akan menghadap Allah dapat dalam keadaan suci, ya, dengan iman dan Islam, dan keluar Ramadan yang kita pengenin tuh. Ini yang ada susah muncul, ya, dapat Idul Fitri, ya, dapat Idul Fitri kembali kepada kesucian. Yauma waladat ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya. Mudah-mudahan ini pembukaan doang ya. Kalau kata Guru Jamali kagak nongol-nongol nih kita yang punya saung katanya keluar mulu. Makanya
nih malam sebenarnya ada acara deh ya nih, kita nongol juga karena memang kita pengajian kagak pernah kita tutup ntar sampai Ramadan ini nggak kita tutup, tapi kita tawakufannya nanti lebaran kurang 3 hari ya, itu kalian bagi-bagi sembako ya, bagi-bagi ya THR tunjangan dari Rebo ya, mudah-mudahan ya kita semua bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang sempurna. Insyaallah tanggal 14 ya kan, tanggal 14 atau 17 ya, tanggal 17 Maret itu kan bener 17 Maret ya, malam Jumat ya, 17 Maret malam Jumat kita udah masuk nisfu Sya'ban. Jadi 17 Maret ini udah tanggal besok minggu 6. Wah dikit lagi juga ya, 2 Jumat lagi kita bisa ketemu aja dalam rangka pelaksanaan nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan sehat, berkah dari rezekinya semua ya, kita niatin semuanya buat ibadah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu aja barangkali pembukaan sekilas daripada pengajian kita malam ini. Langsung dilanjutkan dengan kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad oleh guru kita Al-Mukarram Akhina Ustaz Jamal Ahmad. Pada beliau sudah mengucapkan silakan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la wala quwwata illa billah. Amma ba'd, sama-sama kita hormati guru kita bersama Mukarram Haji Nurfadilah Yusuf yang baru saja telah memberikan ilmu-ilmunya kepada kita tentang fadilah-fadilah Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalinya. Tadi yang sudah dijazahi dengan beliau salawat Jibril sallallahu ala Muhammad setiap habis sholat maktubah. Alim itu 100 kali cepat, paling 5 menit. Sallallahu ala Muhammad nggak ada 5 menit. Ya mudah-mudahan bisa mengamalinya. Dan segenap hadirin jamaah Majelis Taklim Ziyadatul Fadilah yang insyaallah semuanya sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas limpahan karunia rahmat limpahnya kepada kita yang telah memberikan pikiran karunia rahmat dan nikmat. Di malam hari ini kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka kita melaksanakan rutinitas kewajiban kita yaitu thalabul ilmi di majelis taklim ini. Mudah-mudahan seluruh amalia kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, kajian kita sampai di halaman 28 yang bawah, bab Iyadatul Marid. Babu Iyadatul Marid. Maka tadi sore naik motor panas. Kenapa? Limbang, Udah dibimbang udah. ngerti limbang. Nyangkut aja. Hadirin jamaah sekalian, udah ketemu babu Iyadatil Marid. Bab menerangkan tentang menjenguk orang yang sakit. Nengokin doang no Ali mana? Banyak makan di rumah ini. Dalam hadis dikatakan hakul muslim alal muslim khamsun. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya ada 5 perkara. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Yang kedua
wa iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga wa itba'ul janazati, mengiringi jenazah. Yang keempat wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Dan yang kelima wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersih. Kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya yang pertama yaitu raddus salam, menjawab salam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengajarkan kita, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu mendapatkan satu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau dengan penghormatan yang sama seperti penghormatannya. Kalau kita diucapin assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau kita diucapin lagi assalamualaikum warahmatullah, kita lebih baik lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sempurna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwan, dan seterusnya. Yang penting lebih baik. Kalau nggak tahu jawabannya, yang lebih baiknya lagi, jawablah dengan jawaban yang sama seperti dia, minimal sama. Ya, kalau nggak tahu terusannya. Kalau kita masuk ke dalam rumah, kagak ada orangnya, jangan asal nyelondong aja, kasih salam. Walaupun rumah kita habis keluar, kita mau masuk lagi, itu kan nggak ada orang di dalamnya, kasih saja assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, baru masuk. Kalau masuk ke rumah pakai kaki apa? Pakai kaki kanan. Kalau keluar kanan juga, masuk kanan, keluar kanan. Jadi jangan melomong aja, tata caranya ada. Walaupun nggak ada orang di rumah, apalagi kalau ada orang, harus ya. Memang hukum memberikan salam sunnah, kalau jawabnya wajib. Tapi fadilahnya lebih utama yang ngasih salam, yang ngucapin salam, walaupun dia hukumnya sunnah, karena kita yang memulai. Yang mengucapkan salam itu yang memulai. Terus yang kedua wa iyadatul maridi, kewajiban seorang muslim atas muslim lainnya yaitu menjenguk orang yang sakit, teman kita, tetangga kita, saudara kita, sesama muslim wajib kita menjenguk. Dalam hadis dikatakan inna afdalal iyadi sur'atul qiyam min indil marid. Seafdal-afdalnya menjenguk orang yang sakit adalah lekas bangun dari sisi orang yang sakit tersebut. Artinya jangan berlama-lama berada di sisi orang yang sakit. Ya, jangan berlama-lama berada di sisi orang yang sakit. Cukup kita tanya gimana kabarnya, ya doain, itu aja. Jangan malah diajak ngomong. Nanti kalau jenguk orang yang sakit, dipegang dadanya, la baksa tahur, la baksa tahur, la baksa tahur, 3 kali. Udah pulang. Ini cara belajar. Ya. Nah, ini yang kedua adalah bab yang akan kita kaji pada malam hari ini. Babu iyadatil marid. Ya, kita masuk ke kajian. Bab menerangkan tentang menjenguk orang yang sakit. Akhraja Muslim, meriwayatkan Imam Muslim. Innallaha ta'ala,
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqulu, itu berfirman, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai manusia, maritu, aku sakit, kata Allah, falam ta'udni, tapi kamu enggak jenguk aku. Kata Allah, aku sakit, tapi kamu enggak jenguk aku. Ini hadis, ya, hadis qudsi. Qala, manusia itu berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, kaifa a'uduka, bagaimana aku menjenguk kamu? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau adalah Tuhannya alam semesta. Kata Allah, aku sakit kok, kamu gak jenguk. Manusia bingung, lah gimana jenguknya? Engkau kan Tuhan alam semesta ini. Lalu Allah berfirman, amma alimta, bukankah engkau mengetahui, anna abdi, bahwasanya hambaku, fulanan sepulan, marido, itu lagi sakit, falam ta'udhu, kenapa engkau tidak menjenguknya? Amma alimta, bukankah engkau tahu, annaka, bahwasanya kau, lau uttahu, seandainya engkau menjenguk dia, lawajadtani indahu, maka engkau akan menemukan aku di sisi orang itu. Itu kata Allah, wahai hamba, kenapa engkau enggak menjenguk aku padahal aku lagi sakit? Lah, bagaimana saya mau menjenguk kamu sedangkan engkau adalah Tuhannya alam semesta? Bagaimana engkau sakit ya Rabb? Lalu Allah berfirman, tetanggamu itu. Berarti memang fadilahnya menjenguk itu, menjenguk orang yang sakit ya, terutama orang yang sesama muslim, sangat besar, sangat dianjurkan. Bahkan hukumnya fardu, ya, hukumnya wajib. Di sini diterangkan, lawajatta indahu sawabi, niscaya engkau akan menemukan di sisi orang yang sakit itu sawabi, pahalaku, alladzi la nihayata li'azamihi, yang tidak ada ujungnya bagi keagungan pahala itu. Pahalanya sangat besar. Seandainya kita menjenguk orang yang sakit, bahkan diumpamakan Allah yang sakit, ya, diumpamakan Allah yang sakit, kita harus menjenguk. Jadi sangat besar pahala menjenguk orang yang sakit. Wa Tabrani, dan Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis, innal aida, sesungguhnya orang yang sakit, yuzilluhullahu bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin, Allah naungi orang yang sakit itu bi khamsatin wa sab'ina alfa malakin, dengan 75.000 malaikat. Banyak orang yang sakit dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 75.000 malaikat. Banyak tuh. Wal Bukhari, dan Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis, salasun kulluhunna haqqun ala kulli muslim, ada 3 perkara, semuanya itu adalah hak atau kewajiban bagi setiap orang muslim. Pertama, iyadatul maridi, menjenguk orang yang sakit. Yang kedua, wasyuhudul janazati,
menyaksikan jenazah. Yang ketiga wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Idza hamidallaha ta'ala, apabila memuji Allah. Ada orang bersin, apa namanya? Asin gitu ya. Lalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita yang dengar hukumnya wajib mendoakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Ya, ada yang bersin mengucapin alhamdulillah. Kita wajib kalau dengar mendoakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Kalau dia nggak baca apa-apa, nggak ngucapin hamidah, ya nggak ngucapin hamdalah, kita diam aja. Ya. Ini kan disebutkan dalam hadisnya idza hamidallah, apabila dia membaca alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Kita yang dengar yarhamukallah. Orang yang bersin tahu dirinya didoain, maka dia juga doain juga. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Jadi saling mendoakan. Yang bersin didoain, yang doain didoain lagi. Makanya disebut dengan kalimat tasmid. Kalimat tasmid, saling mendoakan. Ahmadu, dan Imam Ahmad meriwayatkan hadis. Idza ada ar-rajulu, apabila seorang laki-laki menjenguk akhahul muslimah, saudaranya yang muslim, fa in kana guduwatan, maka jika dia menjenguk saudaranya yang muslim itu pagi-pagi, sallallahu alaihi sab'una alfa malaki, maka akan bersolawat kepada rajul itu 70.000 malaikat. Kalau pagi-pagi, hatta yumsiya, malaikat akan bersolawat tuh 70.000 malaikat akan bersolawat sampai sore, hatta yumsiya. Wa in kana asyian, kalau dia jenguknya sore-sore, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, maka 70.000 malaikat pun akan bersolawat untuknya